Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mela Nurhayati. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar konseling individual dan tahapan layanan konseling berdasarkan trait and faktor, yaitu sintesis, diagnosis, dan prognosis. Yang pertama itu ada layanan konseling trait and factor, di mana asumsi bahwa individu berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan mengetahui cakapan dirinya sebagai dasar bagi pengembangan potensinya. Nah, di sini ada tujuan konseling trait and factor. Yang pertama itu ada membantu individu agar lebih merasa baik dengan menerima pandangan sendiri dan membantu individu berpikir jauh lebih jernih dalam memecahkan suatu masalah. Nah, yang kedua itu mengubah sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian terhadap diri sendiri. Nah, dan yang terakhir itu memperkuat keseimbangan antara pengaktifan dan pemahaman sifat-sifat sehingga dapat bereaksi secara wajar dan maksimal. Nah, di sini ada tahapan konseling trait and factor. Yang pertama itu ada analisis. Nah, analisis itu merupakan langkah pengumpulan informasi tentang diri klien beserta latar belakangnya. Data yang dikumpulkan mencakupi segala aspek kepribadian klien seperti kemampuan minat, motivasi, kesehatan fisik, dan karakteristik lainnya yang dapat mempermudah atau mempersulit penyesuaian diri pada umumnya. Nah, yang kedua itu ada sintesis. Nah, sintesis adalah usaha merangkum, menggolong-golokkan, dan menghubungkan data yang telah berkumpul pada tahap analisis yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan gambaran keseluruhan tentang diri klien. Nah, yang ketiga itu ada diagnosis. Nah, diagnosis ini adalah tahapan di mana merupakan menginterpretasikan data dalam bentuk masalah yang ditunjukkan. Nah, yang keempat yaitu tentang perkembangan klien serta berbagai implikasi dari hasil diagnosis. Nah, yang kelima itu konseling. Nah, dalam konseling membantu klien untuk menemukan sumber-sumber pada dirinya sendiri, sumber-sumber lembaga dalam masyarakat guna membantu klien dalam menyesuaikan yang optimum sejauh dia bisa. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan trait and factor. Nah, yang pertama itu ada kelebihan. Nah, yang pertama, kelebihan trait and factor itu adalah pemusatan pada klien dan bukan pada konselor. Dan yang kedua itu identifikasi dan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Dan yang ketiga, lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. Keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Dan yang terakhir itu adalah penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam konseling. Nah, selanjutnya itu adalah kelemahan. Kelemahan trait and factor itu yang pertama adalah konseling terpusat pada pribadi dan dianggap sederhana. Yang kedua, terlalu menekankan aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku tetapi melupakan faktor intelektual, kognitif, dan rasional. Dan yang ketiga, penggunaan informasi untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Dan yang keempat, tujuan untuk sikap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit menilai individu. Yang terakhir itu sulit bagi konselor untuk bersikap netral dalam situasi hubungan interpersonal. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar konseling individual. Nah,
dasar individual itu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseling mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru bimbingan dan konseling dalam rangka pembahasan pengatasan masalah pribadi yang diderita konseling. Nah, di sini juga ada proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Nah, tujuan konsep dasar konseling individual yaitu ada tujuan perkembangan, yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut. Yang kedua, tujuan pencegahan, yakni konselor membantu klien menghindari hasil yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tujuan perbaikan, yakni konselor dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Yang keempat, tujuan penyelidikan, yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetasan keterampilan dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. Nah, dan yang kelima, tujuan peneliti, yaitu menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Yang ketujuh, tujuan fisiologis, yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. Dan yang terakhir itu ada tujuan psikologis, yaitu membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada proses layanan konseling individual. Yang pertama itu ada tahapan awal konseling. Tahapan ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalannya proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian atau masalah klien. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, tahapan pertengahan. Nah, di mana tahapan ini masalah klien yang disepakati pada tahap awal. Kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada klien. Nah, yang terakhir itu ada tahapan akhir konseling. Nah, di mana pada tahapan akhir konseling ini ditandai beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasan. Dan yang kedua, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Dan yang keempat, terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengkoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar seperti orang tua, guru, teman. Nah, dan yang terakhir itu ada tujuan tahap akhir. Nah, yang pertama itu memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai. Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena diajak awal adalah sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikan dengan konselor. Yang kedua itu terjadinya transfer of learning pada diri klien. Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya di luar proses konseling. Nah, yang ketiga itu melaksanakan perubahan perilaku. Pada akhir konseling, klien sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Nah, yang keempat itu atau juga yang disebut terakhir, mengakhiri hubungan konseling. Mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien. Nah, sebelum itu pada beberapa tugas klien, yaitu pertama membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling. Ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.